Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mailani, NIM L2210195 dari kelas D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari proyek akhir dari pembuatan web di Laravel. Pertama adalah kenapa saya membuat web ini. Jadi web yang saya buat ini adalah web tentang pembuatan blog. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah platform website blog menggunakan Laravel yang hanya bisa diakses oleh admin saja. Masalah yang ingin dipecahkan adalah menciptakan lingkungan blogging yang eksklusif bagi admin untuk mempublikasikan konten tertentu atau mengelola informasi khusus yang tidak terbuka untuk umum. Jadi web ini dibuat khusus untuk admin. Di situ admin bisa membuat, mengedit, dan menghapus konten. Dan yang kedua, perancangan sistem pada bagian ini ditampilkan dan dijelaskan lewat gambar dari rasa tabel yang dikoyakkan. Jadi, perancangan sistem ini melibatkan desain database yang mencakup tabel post untuk menyimpan postingan blog atau user untuk informasi pengguna dengan peran admin, dan sistem autentikasi yang membatasi akses ke website hanya untuk admin, serta tabel kategori untuk membuat kategori yang ingin dibuat. Hubungan antara user dan kedua tabel tersebut adalah one to many. Jadi di web ini database yang dibuat itu ada 3 tabel utama, yaitu ada tabel post, user, dan kategori. Terus fitur-fitur apa saja yang ada di dalam blog ini? Yang pertama itu ada autentifikasi admin, yaitu hanya admin yang memiliki hak akses ke dalam website dengan sistem login yang memvalidasi peran pengguna dan sistem logout untuk keluar dari halaman. Serta ada CRUD, jadi admin memiliki kemampuan untuk membuat, mengedit, dan menghapus postingan blog melalui antarmuka yang telah disediakan. Jadi di situ nanti admin bisa membuat, menghapus, update, atau mendelete konten yang diinginkan. Terus itu ada manajemen posting. Admin dapat dengan mudah mengelola postingan blog, mengubah status, mengedit konten, atau menghapus sesuai kebutuhan. Terus di sini ada source code yang bisa kita tampilkan. Yang pertama kita lihat dari rootnya. Jadi bisa dilihat di sini ada root yang nantinya digunakan untuk menjalankan atau memanggil. Jadi ini blog, ada root blog, about, kontak. Terus di sini ada juga root authentifikasi, yaitu untuk login admin. Jadi dan ini juga ada root group di dalam ini yang nantinya akan memproses atau mengolah dari post sama kategori dan halaman dari dashboard. Terus yang selanjutnya ini ada controller. Di sini ada banyak controller, bisa dilihat. Yang pertama itu ada controller. Kita buka di sini. Kita cari controllernya atas. Di sini terdiri dari ada beberapa controller, yaitu kategori controller, dashboard controller, sama post controller, dan user controller. Yang pertama ada kategori controller. Kategori controller ini berfungsi untuk mengolah bagian kategori. Jadi kategori controller ini memiliki metode. Di sini ada metode index yang mengembalikan tampilan yang bernama home. Jadi ketika root menuju dashboard pada area admin diakses, metode index akan dipanggil dan akan mengembalikan tampilan home untuk ditampilkan pada pengguna. Dan selanjutnya
itu ada dashboard ya. Di dashboard ini nanti dia akan memanggil tampilan dari home itu sendiri. Terus ada di post ya. Di post ini nanti ini akan memanggil atau akan menampilkan tampilan dari post itu sendiri berupa di delete, update, edit, nanti akan saya tampilkan di webnya. Terus yang selanjutnya itu ada user controller sendiri, yaitu mengatur dari adminnya. Nanti saat admin masuk dia akan memvalidasi password dan lain-lain. Setelah nanti admin berhasil masuk, dia akan langsung memanggil masuk ke dashboard controller, ke halaman dashboard. Terus yang selanjutnya setelah controller kita akan membahas yang terakhir itu ada post controller. Di post controller ini sendiri, di bagian post controller ini sendiri, dilihat dari kodenya ini, nantinya di post controller ini akan menampilkan CRUD. Jadi kita bisa membuat, mengedit dan apapun itu di dalam post controller ini. Dan codingannya seperti ini. Ini ada terus yang selanjutnya itu ada model yang pertama adalah model kategori. Model ini terhubung ke tabel kategori dalam database dan menggunakan fitur hash factory yang disediakan oleh Eloquent Property serta Quartz menentukan kolom yang tidak boleh diisi secara massal. Dalam hal ini yang dilindungi adalah kolom ID. Model kategori sendiri memiliki relasi dengan model post. Jadi di dalam kategori nanti nanti kita membuat kategori, dan kategorinya itu sendiri nanti juga akan berhubungan dengan tabel post seperti itu. Nanti akan ditampilkan di halaman terakhir. Jadi ini. Terus ada model post. Model post terhubung ke tabel post dalam basis data dan menggunakan fitur hash factory yang disediakan oleh Eloquent. Terus pada model post memiliki relasi dengan model kategori. Jadi model post dan kategori itu memiliki relasi. Kita bisa tunjukkan kodenya. Model di model ini ada model kategori, terus ada post kategori dan user. Jadi di model user ini nanti akan memanggil yang di database. Jadi model user sendiri dalam Laravel yaitu mengelola informasi pengguna terhubung ke tabel user. Model ini memiliki fitur autentifikasi bawaan Laravel yang menggunakan beberapa fitur seperti hash IP token, hash factory, dan notifiable. Terus ada juga hidden, yaitu untuk menentukan atribut yang tidak ditampilkan saat diserialisasi seperti password dan remember token. Ada pula definisi konversi tipe dan data untuk email, yaitu verifikasi email dan password nanti. Jadi di model user ini adalah untuk seperti login, jadi nanti admin memasukkan nama dan passwordnya. Terus selanjutnya itu view. Di sini ada beberapa view yang
nantinya bakal ditampilkan dalam sebuah web. Jadi gambaran seperti apa webnya itu diatur dalam view. Kita lihat view, kita cari view. View ini ada di admin sendiri memiliki file kategori ini ada di bagian kategori, nanti itu ada grid blend. Jadi di halaman ini nanti akan mengatur pembuatan dari kategori. Jadi admin jika ingin membuat dari kategori nanti akan dibuatkan di sini, dan di sini dikasih label name. Jadi nanti admin tinggal memasukkan nama kategori apa yang diinginkan, tinggal di submit, nanti akan terpost. Terus diedit. Edit ini juga disediakan label untuk edit, jadi label edit name juga. Nanti dari yang sebelumnya tidak sesuai, nanti jika mau diedit di sini, terus nanti tinggal di submit dan akan terupdate gitu. Terus ini ada indeks. Indeks ini mengatur segala keseluruhan tampilan dari kategori tersebut. Jadi di sana nanti ada tombol delete sendiri. Nanti ada jika ingin menghapus atau menambah kategori bisa dilakukan di halaman indeks. Jadi di indeks nanti ada tampilannya. Terus ada post sendiri sama seperti kategori. Di sini ada create, edit juga, dan di sini memiliki beberapa label berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 6, kalau di sini ada title, terus excerpt, terus description sama banner, terus ada index juga sama halnya seperti yang tadi. Terus ada di user juga sama. Di sini ada create, terus edit, dan index. Bisa lihat penjelasannya di sini. Ini yang admin kategori tadi. Ini admin user, create, edit, index. Terus ini ada yang autentifikasi. Jadi untuk tadi autentifikasi seperti ini, ada login, dan index. Di sini jadi di autentifikasi password ini nanti ada login yang bernama login brand PHP. Jadi di sini nanti akan memverifikasi kayak nama admin dan passwordnya apa. Nanti kalau diklik login dia akan masuk ke halaman dashboard. Setelah itu ada view di front, ada blog sendiri. Nantinya itu digunakan jika web ini diakses juga oleh pengguna lain selain admin. Jadi di dalam blog itu nanti pengguna dapat melihat artikel-artikel apa saja yang telah dibuat. Jadi di blog ini juga ada indeks ini sendiri nanti yang akan menampilkan tampilan awal untuk pengguna itu. Terus ada about ini nantinya akan ada halaman about yang berisi tentang blog itu. Jadi blog ini tuh ada apa aja sih, informasi-informasi di dalamnya. Jadi kode-kodenya tuh seperti ini.
Terus juga ada kontak. Jadi kontak ini nanti bisa digunakan jika ada pengguna yang ingin mengirimkan pesan kepada adminnya, mungkin tentang kritik dan saran atau apapun itu, di lewat kontak ini. Saya membuat ini, tapi ini belum bisa difungsikan karena web yang saya buat itu berfokus tentang admin. Jadi mungkin suatu saat nanti mau dikembangkan itu bisa. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang tentang bukan homepage sendiri. Ini adalah bagian tampilan awal dari web itu. Jadi ini di extend dari halaman layout. Jadi nanti kita menggunakan dari file layout ini. Terus ini isinya tuh seperti ini. Dalam section itu isinya. Terus layout sendiri ya ini digunakan untuk layouting dari tampilan web, dan kodenya seperti ini. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas setelah layout adalah kode layout. Itu adalah template HTML untuk sebuah situs web bernama Weblogi, yaitu web blog yang saya buat itu bernama Weblogi. Template ini mencakup struktur dasar HTML, menyertakan beberapa file eksternal seperti file font, file CSS, dan JavaScript. Ini fungsi layout. Terus apa lagi? Itu ada navigasi juga ini. Terus navigasi sendiri itu berfungsi untuk ini navigasi sendiri itu adalah bagian dari tata letak sidebar untuk sebuah panel admin pada suatu aplikasi web. Jadi itu berfungsi untuk panel dari admin. Jadi nanti kayak isi dari admin itu ada apa aja di sidebarnya. Seperti ini ada dashboard, kategori, terus ada post kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah view user. Di sini ada home, mendefinisikan tampilan halaman dashboard yang sederhana dengan pesan untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sudah login ke dalam aplikasi. Halaman ini terdiri dari header konten dan bagian utama yang menentukan pesan tersebut dalam sebuah card. Jadi di halaman home ini setelah kita login ya, mungkin bisa saya tunjukkan. Agak lama sinyalnya, mungkin bisa saya lanjutkan untuk penjelasan. Jadi di sini nanti itu akan keluar halaman setelah login ya, seperti ini.
Ini udah kita masukkan namanya, passwordnya. Ini jadi tampilan halaman login seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi halaman login itu seperti ini. Terus kita masuk. Ya, kalau berhasil di halaman dashboard nanti akan keluarin your login gitu. Terus di admin ini juga nanti bisa logout gitu. Terus di sini kita bisa lihat di seperti tadi kategori yang kita bilang, di dalam kategori nanti kita bisa edit, delete seperti itu. Misal kita mau delete HTML, kita tinggal are you sure. Jadi nanti di sini ada seperti pop up pemberitahuan apakah kamu akan benar-benar mendelete. Kita klik OK ya, ini akan nanti tulisan successful delete. Dan jika kita mau menambah maka klik seperti ini supaya kita nambah politik seperti itu. Nanti kita save. Nah, ini akan ada politik. Semisal kita mau mengedit yang politik tadi menjadi sebentar. Dihukum, kita save, maka akan menjadi hukum. Dan kita bisa lihat di sini ya, seperti ini. Kita scroll ke bawah, ini ada desain, ekonomi tadi, umum, terus hukum. Nah ini nggak ada kontennya, jadi kayak gini, hukum seperti itu. Terus kita bisa buka di post. Terus ini di sini kita juga bisa, di sini adalah halaman untuk kita membuat artikelnya itu sendiri. Jadi di sini nanti ada seperti ini umum. Kita bisa delete ataupun hapus. Misal kita edit dulu, ini kategorinya langsung diambilkan dari menu kategori langsung. Misal kita ganti hukum, terus kita save. Kita harus pilih gambar dulu. Kita save. Nah ini, maka akan keluar ini hukum. Terus kita bisa lihat di sini, kita refresh. Nah ini ada hukum. Terus kita bisa juga menambahkan, ini mungkin bisa desain development. Kita kita buat cara cepat belajar desain. Kita bisa garang seperti terus deskripsinya. Kita choose file. Kita bisa pilih file apa ya di sini. Misal ini, kita save dulu ya, successful create. Nanti sini akan tertambah ya ini. Kalau kita mau hapus ini juga bisa, yang ini kita hapus.
yang bagian hukum. Nah, sukses dilihat. Terus ini kita bisa refresh. Di sini tertambah gitu. Terus yang selanjutnya itu ada ini file env. Jadi di file env ini nanti akan yang menghubungkan ke database. Ini jadi database yang saya berikan itu dengan nama blog mana ya, ini database blog. Kita buka. Agak lama sinyalnya. Ya ini, jadi sini ada kategori. Kita juga bisa menambahkan manual sih lewat sini. Ini jadi di kategori ini ada ID, name, terus ini script, ini kapan dibuatnya, kapan ini ada kapan diupdate-nya. Terus juga ada ini usernya kan karena ini web dikhususkan cuma untuk admin, jadi untuk user ini cuma ada admin. Terus ada post, apa aja yang udah kita post ini. Di sini ada keterangannya, kapan kita postnya, kapan kita update-nya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu jadi tampilan database dan ini seperti itu. Dan yang terakhir saya akan melihatkan untuk halaman about dan kontak, walaupun halaman about dan kontak ini belum bisa digunakan, dalam artian ini bisa digunakan tapi hanya untuk pengguna saja, pengunjung. Jadi ini difasilitaskan sebenarnya untuk pengunjung. Di halaman about ya di sini about, nanti kita bisa mencari apa yang mau kita cari. Terus ya seperti ini, nanti di sini tuh ada kayak ya artikel-artikel yang bisa kita baca tentang blog ini ngapain aja Kak. Ini seperti ini tampilannya. Terus ada kontak juga. Di kontak ini nanti tertera seperti lokasi, jam buka, email, dan nomor telepon itu. Terus nanti jika pengguna ingin memberikan kritik atau saran, bisa menulis nama, email, dan pesan apa, terus nanti di send, dan itu nanti juga akan terkirim ke database dan admin bisa mengolahnya. Dan di home ini adalah tampilan awal ini tadi. Jadi nanti semisal ada pengunjung yang ingin melihat artikel, bisa dilihat di view all ini sendiri nanti akan terhubung ke blog ini gitu. Jadi seperti ini blog yang telah saya buat. Jadi blog ini terkhusus untuk admin saja dengan kode-kode yang sudah tertera dan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu saja presentasi dari saya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan kritik dan saran saya buka karena saya sadar masih banyak kekurangan dari pembuatan proyek akhir saya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.